Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Technology Readiness on Information Technology Performance at Contractor Company. Jadi bagaimana teknologi readiness pada sistem informasi pada perusahaan kontraktor. Penelitian ini sudah dipresentasikan pada seminar pada tahun 2015. Saya ingin sharing ini supaya bisa dapat berbagi pada para audiens. Penggunaan IT pada project management ya seperti penggunanya pada untuk pembuatan laporan, pekerjaan administrasi dan komunikasi membuat lebih efektif dan efisien dalam operasionalnya. PT Dengki sebagai sebuah kontraktor di Bekasi dalam pekerjaannya dalam project management menggunakan IT, yaitu untuk mensupport bagaimana memproses data seperti penggambaran konstruksi, kemudian membuatkan schedule proyek, kemudian mengatur flow dari financial project, kemudian mencatat barang-barang yang masuk dan keluar atau surat-surat dan komunikasi secara elektronik menggunakan email adalah perusahaannya. Kemudian itu diperlukan orang atau pegawai yang bisa menghandle komputernya dan softwarenya. Beberapa penyebab penggunaan IT masih belum optimal. Ini disebabkan karena pelaporan itu masih lambat, kemudian processing juga lambat, kemudian adanya literasi dari teknologi pada pegawai, kemudian penggunaan software yang lambat, artinya lambat menggunakannya, belum familiar, kemudian penggunaan IT yang belum nyaman, karena biasa menggunakan metode manual, oleh karena itu perlunya adanya transformasi dari penggunaan manual kepada teknologi, itu juga transformasinya berjalan secara lambat. Research question adalah maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teknologi readiness apakah mempengaruhi pada performan dari sistem IT dari PT Dengki. Kemudian bagaimana tingkat teknologi readiness pada PT Dengki. Tujuan daripada riset ini adalah pada riset ini bisa memberikan masukan atau manfaat pada company untuk meningkatkan teknologinya pada PT Dengki dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dari pekerjaan dengan menggunakan IT pada aktivitas proyeknya. Untuk literatur the technology readiness itu yang pertama kali diintrodusir oleh para Sulaiman dan Colby. Di sana ada 4 dimensi daripada teknologi readiness. Yang pertama adalah optimism, itu didefinisikan sebagai pandangan positif terhadap teknologi dan percaya pada bahwasanya teknologi itu bisa meningkatkan kontrol, flexibility, efisiensi di dalam kehidupan. Pada umumnya itu adalah menangkap positive feeling tentang teknologi. Innovativeness yang kedua telah didefinisikan sebagai kecenderungan sebagai pionir daripada teknologi atau berpikir maju. Dimensi ini umumnya mengukur seberapa tingkat daripada individu daripada menerima teknologi itu, menerima teknologi itu. Kemudian discomfort itu adalah didefinisikan sebagai merasa kurang daripada kontrol dengan menggunakan teknologi atau merasa keberatan dengan menggunakan teknologi. Dimensi ini umumnya adalah mengukur ketakutan berkenaan dengan orang, pengalaman dalam berhadapan dengan teknologi. Insecurity itu didefinisikan sebagai ketidakpercayaan teknologi atau skeptis dengan kemampuan teknologi berjalan secara baik.
Dimensi ini fokus pada bagaimana biasanya pada waktu terjadi transaksi dengan menggunakan teknologi. Optimism dan innovativeness itu disebut sebagai driver atau penggerak daripada teknologi readiness. Jadi dia bersifat positif, sedangkan discomfort dan insecurity yaitu adalah kebalikannya sebagai penahan atau penghalang daripada teknologi readiness. Keempat dimensi ini adalah masing-masing independen atau bebas. Masing-masing mereka adalah mempunyai kontribusi yang unik pada individu tentang teknologi readiness. Jadi pada seseorang itu ada empat sifat teknologi readiness, yaitu adalah optimism, kemudian innovativeness, kemudian insecurity, dan discomfort. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari para sulaman tentang teknologi readiness index. Banyaknya responden adalah 30 pegawai, 30 orang, ya, terdiri pada project manager, deputy project manager, dan project manager staff. Pengolahannya menggunakan multi regression analysis. Angkanya adalah seperti ini, di mana optimism, kemudian innovativeness, discomfort, dan insecurity sebagai independent variable, sedangkan IT performance sebagai dependent variable. Hipotesanya adalah optimisme itu positif berpengaruh terhadap IT system performance. Kemudian innovativeness itu berpengaruh positif terhadap IT system performance. Kemudian discomfort berpengaruh negatif terhadap IT performance system. Kemudian innovativeness itu adalah negatif, pengaruhnya negatif terhadap IT system performance. Hasil dan diskusi masing-masing indikator dan teknologi readiness itu mempunyai signifikan level pada 0,01 confident levelnya. Oleh karena itu dapat dinyatakan indikatornya adalah valid. Kemudian untuk reliability-nya adalah nilainya adalah lebih besar daripada 0,6, maka dapat dikatakan datanya adalah reliable. Ada hasil dari uji validitas, mana untuk optimism itu ada 10 indikator, dan ini adalah valid semuanya karena dia ada bintangnya 2, artinya signifikan pada 0,01. Kemudian innovativeness ada 7 indikatornya, itu valid pada 0,01. Kemudian discomfort itu ada 10 indikator, itu valid pada 0,01. Kemudian insecurity itu adalah ada 9 indikator, itu valid pada 0,01. Kemudian untuk reliabilitas di sini untuk optimism 0,937, innovativeness 0,887, ini adalah koefisien alfa krombahnya, discomfort itu 0,895, kemudian insecurity 0,880. Jadi semuanya adalah reliable. Kemudian untuk nilai rata-ratanya di sini adalah nilai rata-rata dari optimism itu adalah 3,7, itu dalam derajat tinggi. Kemudian innovativeness 3,48 juga dalam derajat tinggi, discomfort 3,48 dalam derajat tinggi, insecurity 3,7 ya juga tinggi. Kemudian IT performance itu adalah 4,10, itu adalah tinggi. Jadi menurut responden itu adalah IT system performance-nya adalah tinggi. Dan di sini kalau kita lihat dari nilai rata-ratanya, di sini discomfort dan insecurity itu nilainya masih tinggi. Jadi tingkat discomfort dan insecurity pada responden itu semuanya adalah tinggi. Dengan optimism dan innovativeness. Dan dari di sini kalau kita lihat di sini adalah masih lebih berat atau hampir seimbang antara optimism dan innovativeness dibandingkan dengan discomfort dan insecurity. Ya. Kemudian setelah diolah dengan menggunakan regresi berganda, maka R-square-nya adalah 0,778, artinya kontribusi daripada
variable technology readiness itu adalah 77,8%. Kemudian nilai F value-nya adalah 21,845 pada significant level 0. Ini dapat diartikan bahwasanya masing-masing variable optimism, innovativeness, discomfort, dan insecurity itu secara bersama-sama signifikan mempengaruhi IT information system. Kemudian Durbin Wilson-nya adalah 2,358. Ini mengindikasi bahwasanya tidak ada autokorelasi. Kemudian untuk analisa koefisiennya, di sini hasil analisa koefisiennya kalau kita lihat dari nilai T-nya, nilai T-nya di sini adalah untuk optimism itu 8,072 dengan significant level 0,0, maka ini berarti bahwa optimism secara individu berpengaruh positif terhadap IT system, IT performance system. Kemudian innovativeness dengan nilai T-nya 0,279 dan significant levelnya adalah 0,782, artinya lebih besar daripada 0,05, berarti bahwasanya innovativeness tidak berpengaruh signifikan terhadap performa dari IT system. Kemudian discomfort itu adalah T value-nya adalah 2,863 pada significant level 0,005, lebih kecil daripada 0,05, maka ini berarti discomfort itu berpengaruh positif terhadap information system, terhadap performance information system. Akan tetapinya di sini berlawanan dengan teori yang menyatakan bahwa discomfort itu harusnya berpengaruh negatif terhadap information performance system. Kemudian insecurity itu adalah nilai T value-nya adalah minus 2,192 pada significant level 0,038, ya lebih kecil daripada 0,05, berarti insecurity ini berpengaruhnya negatif terhadap sistem information system. Dalam hal ini masih sejalan dengan teorinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 variabel yang berpengaruh positif terhadap performance information system, yaitu adalah optimism, kemudian discomfort, dan insecurity. Hanya saja pada discomfort ini adalah dia bertentangan dengan teori. Seharusnya dia berpengaruhnya menjadi negatif, ya. Oleh karena itu, sebagai dari action dari perusahaan yang harus dilakukan adalah meningkatkan supervisi terhadap pegawainya dalam mengelola IT system sehingga atau melakukan pelatihan-pelatihan sehingga discomfortnya menjadi lebih menurun. Kemudian insecurity-nya discomfortnya menjadi menurun, kemudian insecurity-nya juga menjadi menurun. Karena di sini kalau kita lihat dari nilai rata-ratanya itu masih tinggi. Tapinya kalau kita lihat dari nilai koefisien dari persamaan regresinya, di sini adalah optimism itu adalah yang paling tinggi, kemudian insecurity yang kedua paling tinggi, kemudian discomfort itu saya ulangi lagi, yang paling tinggi adalah optimism 0,093, kemudian yang kedua adalah discomfort, yang ketiga adalah insecurity. Ya, oleh karena itu perusahaan harus melakukan supervisi terhadap pegawainya yang menjalankan IT system sehingga discomfort dan insecurity-nya merasa tidak nyaman dan merasa tidak amannya dengan menggunakan IT itu berkurang. Ya, dengan melakukan banyak pelatihan sehingga menambah pengetahuan, pengertian mereka terhadap information system dan kecanggungan terhadap information system. Discomfort ini adalah kecanggungannya diturunkan. Kemudian terhadap innovativeness di sini karena menggunakan IT, di mana transformasi dari manual pada menggunakan IT itu sangat lambat. Oleh karena itu perlu adanya suatu stimulus sehingga mereka bangkit atau muncul inovasi-inovasi mereka dalam menggunakan IT. Ya, demikianlah dari hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat menginspirasi, kemudian dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.